Mana khubuth khaba'ith itu adalah segala yang keji, segala yang buruk, segala yang busuk. Segala yang membahayakan, yang merugikan dan yang menyakitkan. Tercakup ke dalam kata-kata khubuth dan khaba'ith. Ya, segala yang busuk, yang keji, yang buruk atau yang jelek, yang tidak baik, yang membahayakan, yang menyakitkan, yang merugikan, sehingga itu semua namanya dibenci, tidak disukai, maka tercakup ke dalam khubuth dan khaba'ith. Tentu termasuk ke dalamnya adalah setan-setan yang memang senang suka berada di tempat busuk, di tempat yang buruk-buruk seperti WC itu. Apakah setan saja? Apakah jinjak saja? Tidak. Segala macam yang ada di tempat kita buang air itu yang akan dapat membahayakan kita, mencelakakan kita, menyakitkan kita, mendatangkan kejelekan, keburukan kepada kita. Maka dari itu semua kita diajari berlindung kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya. Dan Dia sajalah yang akan menjaga, memelihara, melindungi kita dari hal-hal sedemikian itu. Kira-kira begitu kesimpulan daripada kajian kita pagi tadi. Itu ketika hendak masuk WC, tempat buang air, melangkahkan ke kiri, sebelum masuk ke dalam, kita baca Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh khubuthi, boleh khubuthi. Pada malam hari ini kita lanjutkan. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Sunni, Tabarani, dan lain-lain. Pertama, ketika keluar WC, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca atau mengucapkan Gufranaka. Gufranaka. Dalam riwayat lain disebutkan bacaannya adalah Gufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ada juga hadis yang lain diriwayatkan Alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yu'dhini. Alhamdulillahilladzi adzhaba anni ma yu'dhini wa amsaka alayya ma yanfa'uni. Juga disebutkan dalam riwayat lain Alhamdulillah alladzi ahsana ilayya fi awalihi wa akhirih. Dan ada sekali lagi riwayat-riwayat di mana semua riwayat itu atau hadis-hadis itu selain daripada Gufranaka, para ulama-ulama ahli hadis menyatakan hadisnya tidak luput daripada berbagai macam kelemahan, yakni dhaif. Tadi ada 4 buah kitab yang kita pelajari. Setentangan kritik terhadap doa-doa, ucapan atau bacaan yang dibaca ketika keluar WC atau keluar daripada tempat buang air. Hanya satu yang dinyatakan sahih, yaitu Gufranaka. Tetapi ulama juga menyebutkan la ba'sa, tidak masalah dibaca berbagai macam bacaan-bacaan tadi, karena sifatnya doa. Asalkan jangan kita yakini itu langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena status hadisnya tidak luput daripada berbagai macam kelemahan dan kedaifan di sana sini. Cuma yang tadi juga, karena ini berupa doa, doa minta ampun sekaligus doa untuk syukur kepada Allah atas lancar dan suksesnya kita buang air, tidak masalah. Siapa yang baca Gufranaka kemudian disambung dengan yang lainnya,
Boleh ghufranaka wa ilaikal masir. Boleh juga tadi alhamdulilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Atau boleh juga alhamdulilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa amsaka 'alayya ma yanfa'uni. Atau yang tadi alhamdulillahi alladzi ahsana ilayya fi awalihi wa akhirih. Atau yang lain lagi bacaannya alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa baqa manfaatahu fi jasadi wa akhraja anni adahu, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk untuk memahami bacaan tadi yang paling ringkas atau yang paling simpel dari bacaan tadi adalah ghufranaka. Ketika keluar melangkahkan kaki kanan dibaca ghufranaka. Kata ulama bahasa ghufranaka itu pertama kedudukannya sebagai maf'ul objek. Ada fi'il fa'il yang dihapuskan. Ada yang memperkirakan atau yang mentakdirkan bacaannya adalah as'aluka ghufranaka. As'aluka ghufranaka. Aku memohon ampunanmu. Ada juga yang mengatakan atlubu ghufranaka. Aku menuntut, sama dengan mengharap ampunanmu. Ada juga yang mengatakan itu mutlak. Ighfir ghufranaka. Ampunilah sebagaimana ampunan yang datang daripadamu. Jadi berbagai macamlah penjelasan ulama bahasa yang intinya adalah minta ampun. Kalau dinisbahkan kepada Nabi, di mana Nabi mengucapkan minta ampun ketika keluar WC, ini tidak luput daripada penjelasan para ulama. Ada yang panjang lebar, ada yang ringkas. Nah, kita ambil yang pertengahannya. Yang pertama, istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam, meminta ampunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar daripada tempat buang air atau setelah selesai buang air. Ucapan permintaan ampun beliau itu adalah lantaran pertama, beliau tidak berzikir min tarkihi li dzikrillah waqta qada'il hajah. Lantaran beliau tidak berzikir sewaktu beliau berada di tempat buang air atau di WC. Karena di WC, di tempat buang air, tempat yang tidak patut, tidak pantas, tidak layak untuk berzikir. Malahan kata para ulama, kita dimakruhkan membawa tulisan-tulisan yang di situ mencantumkan nama Allah. Termasuk membawa buku-buku seperti mushaf Al-Quran atau hadis-hadis yang mulia, termasuk catatan-catatannya. Karena WC itu tempat yang tidak layak bagi benda-benda suci itu. Juga ketika kita berada di WC, tidak disukai kita, bahkan dilarang kita untuk menyahut azan dan menjawab salam. Karena di WC tempat yang tidak pas, tidak layak untuk menyebut kalimah-kalimah yang suci itu. Karena dia tempat yang kotor, tempat yang jelek, tempat yang buruk. Nabi SAW, beliau disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau itu kan senantiasa kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Beliau itu kan senantiasa berzikir mengingat Allah di sepanjang waktu, kapan dan di mana saja, kecuali di WC. Ketiadaan beliau berzikir ketika di WC itu beliau sendiri menganggap diri beliau lalai, dan beliau anggap diri beliau telah melakukan suatu kesalahan. Maka beliau susullah kelalaian beliau itu, kesalahan beliau itu,
dengan meminta ampun ketika berada di luar WC. Jadi gufranaka itu bukan selesai buang air, tapi ketika sudah berada di luar, bukan akan keluar. Sebab kalau masih dalam, masih tidak boleh. Ketika kita keluar WC, baru gufranaka. Sama dengan doa akan masuk, ketika sebelum masuk, baca doa. Sebab dalam WC itu sendiri, dalam tempat buang hajat itu sendiri, tidaklah boleh kita berzikir. Yang pertama, ulama memahami seperti itu. Karena beliau, sallallahu alaihi wasallam, memandang menganggap diri beliau telah lalai dan telah bersalah lantaran beliau tidak berzikir. Sebab beliau memang sepanjang waktu, kapan dan di mana saja beliau senantiasa berzikir kepada Allah. Maka beliau susullah apa yang beliau anggap salah itu dengan istighfar. Itu ketawaduan namanya. Tanda ketawaduan beliau sehingga beliau memandang beliau itu tetap orang yang bersalah. Tanda beliau khudu' li rabbihi. Maknanya khudu' beliau, tunduk patuh taat beliau kepada Tuhan, sehingga beliau ketika tidak berzikir menyebut nama Allah, beliau pandang beliau bersalah. Ghufranaka. Yang kedua, beliau meminta ampun itu juga sebagai tanda kelalaian bersyukur kepada Allah. Kenapa begitu? Terlalu banyak nikmat-nikmat anugerah Allah, karunia Allah, pemberian Allah yang tidak disyukuri. Sehingga disebutkan memang qalilam ma tashkurun. Qalil, amat sedikit, tambah pula ma. Lebih menekankan lagi. Memang betul-betul amat sedikit kamu itu yang bersyukur kepada Allah terhadap nikmat dan karunia yang Allah berikan. Di antaranya adalah apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, enak, lezat, nikmat, masuk ke perut, dicerna oleh perut, menjadi darah, menjadi daging, menjadi kulit, dan menjadi mani segala macam. Kemudian ampas-ampasnya keluar dengan lancar, tidak menyakitkan, gampang keluarnya, dan mudah. Itu wajib disyukuri. Dan memang kita akui terlalu amat sangat jarang kita mensyukuri nikmat bisa buang air. Padahal buang air itu nikmat. Bukan hanya makannya nikmat. Bukannya memasukkan sesuatu dalam perut yang nikmat, tapi keluarnya sukses berhasil keluar. Lancar. Kata orang Minang, makan batang buah, ciri lah suah. Allah suah ciri itu. Lancar keluar buang air itu. Disyukuri. Bukan hanya itu, segala macam nikmat Allah terlalu banyak yang kita tidak syukuri. Nah, Nabi SAW mengajari itu kepada kita. Minta ampun atas kelalaian, kelengahan, atau amat sedikitnya kita bersyukur kepada Allah. Termasuk syukur daripada makanan yang kita makan. Enak, lezat, nikmat, gurih, perut kenyang. Kemudian dicerna sedemikian rupa, ampasnya keluar dengan lancar pula. Ya, itu nikmat yang wajib disyukuri. Kelalaian itu namanya ghufranaka. Maka untuk kita selain daripada namanya untuk taubat. Taubat daripada kelalaian kita, mensyukuri nikmat Allah. Dan taubat daripada dosa-dosa dan kesalahan kita karena meninggalkan dan melalaikan mengingat Allah. Maka ketika keluar itu yang dibaca. Kaki kanan, ghufranaka maknanya aku meminta
aku memohon. As'aluka atlubu. As'aluka atau as'alu gufranaka, atlubu gufranaka. Aku ya Allah meminta, memohon, mengharap ampunanmu. Karena aku lalai, aku lengah. Banyak salah, banyak dosa. Juga lalai dalam mensyukuri nikmatmu, anugerahmu. Nah, sekarang aku minta ampun. Itu dia gufranaka. Lalu kemudian yang perlu pula kita ketahui dalam bacaan itu, bahwa ketika kita keluar WC, selama di WC itu kita telah dijaga, dilindungi, dipelihara dari berbagai macam kejelekan yang ada di WC. WC, tempat buang hajat itu kan tempat yang kotor, tempat yang jelek, tempat yang busuk. Tidak ada orang kalau tidak lantaran ingin buang air, tidak ada orang yang mau di WC. Tidak ada orang spesial duduk di WC kecuali ada kemauannya. Karena WC itu memang tempat yang tidak layak, tempat duduk, tempat santai. Memang busuk, kotor, jelek, sarang penyakit. Yang kita keluarkan pun penyakit namanya. Nah, setelah keluar WC itu kita aman-aman saja. Ini wajib disyukuri. Kelalaian kita mensyukuri nikmat itu pula yang kita baca gufranaka. Jarang sekali kita yang mensyukuri. Kita selamat, kita aman, terhindar daripada berbagai macam penyakit yang ada di WC, apalagi di WC umum. Kuman apa yang tidak ada, bakteri apa yang tidak ada, virus apa yang tidak ada, dan bahaya-bahaya mudarat lain apa yang tidak ada. Oh, ketika keluar WC kita aman-aman saja. Gufranaka. Gufranaka. Gampang saja, gufranaka. Kemudian ada riwayat lain yang tadi kita sebutkan. Hadis berbunyi, Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Kembali kita ingatkan, bacaan ini berdasarkan kepada hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi ulama menyatakan hadis ini dhaif, lemah. Cuma kembali kita kepada yang tadi, la ba'sa fil ityani biha jami'an. Tidak masalah. Doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan tidak masalah kita baca, karena sifatnya doa dan zikir. Asalkan kita jangan meyakini itu hadis sahih yang langsung kepada, dihubungkan langsung itu marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar membaca, mengucapkan, mengingatkan kita kepada syukur nikmat Allah, tidak masalah. Di antaranya ini, Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, milik Allah, bagi Allah. Ingat, memuji Allah itu tujuannya dua. Pertama, memuji Allah kerana Allah memang maha terpuji, Dia Hamid. Dan kedua, kita puji Allah atas nikmatnya. Maka alhamdulillah itu fungsinya dua. Pertama, menyatakan puji-puji, segala puji, seluruh puji hanya untuk Allah. Karena Allah itu memang layak dipuji. Dia maha terpuji. Bahkan setiap detik pun kita harus memuji Allah. Yang kedua, kita memuji Allah lantaran nikmatnya, karunia-Nya, anugerahnya, pemberiannya yang terlalu banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsu, kamu tidak akan dapat merincinya. Tuhsu itu merincinya, membilang secara detail, akurat, jelimet, tidak akan mampu. Karena begitu banyak nikmat Allah. Maka kita puji Allah. Termasuk nikmat apa tadi? Kita lancar buang air. Alhamdulillah, lancar buang air. Walaupun menangis seketik, tidak masalah. Karih-karih seketik, bahkan keluar aja. Apalagi orang yang sudah tidak buang air 3 hari. Di hari yang ketiga dibongkar semua, seember keluar. Itu luar biasa nikmatnya. Hilang, keras perut, sakit perut hilang. Itu nikmat, alhamdulillah baca.
Tak masalah kita baca Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha. Segala puji untuk Allah yang telah adhaba, menghilangkan, melenyapkan daripada aku adha, penyakit atau gangguan. Kalau masih tertahan juga di lambung kita, sakit kita. Yang paling menakutkan di orang Minang ini, Ustaz Alma, dan tahan ciri ang mereka. Itu ancaman. Kalau sudah begitu, kata orang, dan tahan ciri ang. Orang takut. Karena kalau tidak ciri-ciri, dia 7 hari itu berbahaya, sakit. Ditahan ciri. Tertahan nyawa keluar itu sakit dan penyakit. Sangat berbahaya. Malah ada orang yang dioperasi. Mana bikin keteter lah. Ini keluar. Kan ampas-ampas. Di kita lancar keluar. Oh, lancar. Lasuh keluar. Alhamdulillah. Azaba anil azza. Yang telah menghilangkan, melenyapkan daripada aku azza, gangguan, penyakit daripada diriku ini. Wa'afani, afani, yang telah mengafiatkanku, menyelamatkanku. Afiah adalah selamatnya kita, amannya kita, terjauhnya kita daripada hal-hal yang berupa bahaya dan mudarat. Afiat. Afani. Alhamdulillahilladzi ahdaba anil adha wa'afani. Sekali lagi, para ulama ahli hadis, ada 4 kitab kita tengok tadi. Di antara kitab yang kita tengok tadi, salah satu judulnya Nailul Autar bi takhriji ahdithi kitabil azkar. Nailul Autar yang mengupas, menjelaskan tentang takhrij hadis yang terdapat dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Di jilid 1-nya halaman 91, masih ingat saya. Dinyatakan semua hadis-hadis ini tidak terlepas pada kritikan kelemahannya. Tapi sebagaimana yang diungkapkan oleh As-San'ani ya, beliau mengatakan tidak masalah, hanya sekedar doa tanda syukur memuji Allah. Silakan baca. Afani, alhamdulilladzi adhaba anil adha wa afani. Atau yang tadi bacaannya. Apa bacaannya? Alhamdulilladzi adhaqani ladzatahu. Alhamdulillahilladzi adhaqani. Ini juga hadis dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni dalam kitabnya yang terkenal Amalul Yaumi wal Lailah. Adzaqani, segala puji untuk Allah yang telah adzaqa, mencicipiku, memberikan cicipan kepadaku kelezatan buang air. Oh, lezat buang air itu cicipan yang berharga, enak dia. Oh, lapih, senang. Tinggal buat. Adzaqa, yang telah memberikan cicipan enaknya, lasuhnya, lancarnya, suksesnya, berhasil. Tidak ada rintang, tidak ada hamparan, dibongkar habis-habis buang air. Lazatahu, kelezatan buang air. Kalau tidak lezat buang air, menangik. Lapanik, menangik, akan luar sekadang rimbang. Laparan menangik, suka sepacu tumbuang. Nah, sekalian sekadang jaguang. Sekarang tidak. Seperti buka keran lalu keluar. Kampas keluar. Azaqani. Alhamdulillahilladzi azaqani. Azaqani, yang telah mencicipkan, memberikan cicipan keenaan, kelezatan buah ini. Wa abqa fiya quwata. Dan yang telah mengekalkan kepada diriku kekuatan. Wa adba'ani adahu, yang telah menyiapkan pada kali gangguannya, penyakitnya, dan bacaan lain. Inti kaji kita pada malam hari ini bahwa pertama, kita senantiasa diajari, dituntun, dibimbing oleh Rasulullah agar berdoa, berzikir, mengingat Allah selalu, kapan dan di mana saja. Juga kita diajari untuk hanya kepada Allah saja berlindung, mohon penjagaan, pemeliharaan dari segala macam kemudaratan, kejelekan, keburukan, kekejian dan yang membahayakan kita. Hanya kepada Allah saja. Ketika di WC, kita dilarang berzikir dan tidak boleh berzikir. Setelah keluar WC, kita diajari minta ampun kepada Allah. Minta ampun yang pertama adalah atas kelalaian kita. Mensyukuri nikmat Allah.
dan atas dosa-dosa kita. Minta ampun itu, ghufranaka, kita baca setelah tiba di luar WC. Seterusnya, buang air itu adalah suatu nikmat yang besar, yang wajib kita syukuri. Kelalaian kita yang terbesar salah satunya adalah di antara sekian banyak lalai mensyukuri nikmat Allah, lezatnya buang air. Kita jangan ingat hanya lezatnya makan, buang air itu lezat juga. Tuh. Lezatnya buang air. Itu juga nikmat yang harus kita syukuri. Terakhir, boleh kita baca ucapan-ucapan sesuai dengan hadis-hadis ini. Ada 5 buah tadi yang kita sampaikan ucapan-ucapan. Boleh kita baca. Dengan catatan, jangan sampai kita menganggap itu hadisnya sahih. Sekedar hanya untuk doa dan zikir kepada Allah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaat dan faedahnya untuk saya dan kita semua. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi